Hadirin yang berbahagia, sebagai puncak acara malam hari ini, alangkah baiknya kita untuk menambah wawasan keilmuan, menambah wawasan keagamaan, dan juga memberikan pencerahan kepada keagamaan kita, keislaman kita. Mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ki Haji Zainal Arifin Tasuni. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah perumahan Geraha Permata Pelangi, khususnya sohibul wilayah, para penguasa-penguasa atau para pengurus perumahan ini yang saya hormati. Yang saya hormati sohibul bait, yaitu Bapak Purwanto dan Ibu Sri Asmawati yang saat ini baru punya hajat besar, yaitu tasyakuran atas lahirnya putrinya yang ketiga yang diberi nama yaitu Yumna Hasna Ufairo. Nih, supaya bapak-bapak kenal namanya Yumna Hasna Ufairo. Ini yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepada putrinya. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, yang ada di majelis ini semuanya, alhamdulillah, mari pada kesempatan ini kita selalu bersama-sama senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama, yaitu menjalankan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu silaturahim. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada acara begini Bapak, kita nggak bisa ketemu. Ya, Bapak nggak bisa mendengarkan lantunan suara yang sangat merdu dari Ustadz Khomisan, Ustadz Thohir. Ya, ini adalah keberuntungan kita semuanya, sehingga kita semua di sini dapat ketemu. Ini berkat silaturahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Subhanahu wa Ta'ala yang hadir, mudah-mudahan rezekinya ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dilancarkan segala usahanya, dimudahkan segala urusannya. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang mudah-mudahan dicukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, ngajinya santai aja. Boleh sambil rokok, boleh sambil minum, ya. Kalau kurang tinggal ngomong sama yang punya rumah. Ya, kopinya belum ada, misalnya. Ya, misalnya. Ini kalau kurang tinggal bilang aja. Yang penting niat kita silaturahim, insya Allah berkah. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu saudara yang saya hormati, malam ini Bapak Purwanto dan Ibu Asmawati punya hajat. Yang pertama adalah tasyakuran, merasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu telah ditambah putrinya satu lagi, yang ketiga itu diberi nama siapa tadi? Yumna Hasna Ufairah. Tentunya kehadiran kita ini diharapkan doanya. Kita diminta doanya. Kira-kira Bapak kalau diminta doanya ikhlas apa enggak? Diminta doanya ikhlas apa enggak? Kalau enggak ikhlas kebangetan. Ya, wong sudah disuguhin macam-macam diminta doanya kok enggak mau. Ya kebangetan kalau enggak ikhlas. Mari kita doakan dulu Pak. Kita doakan ya, mudah-mudahan putri yang diberi nama Yumna Hasna Ufairah ini mudah-mudahan jadi putri yang solehah. Oh, yang amin hanya sebelah sini aja. Ya, saya ulangi lagi. Mudah-mudahan putri yang bernama Yumna Hasna Ufairah ini jadi putri yang solehah, yang taat sama Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berguna bagi nusa dan bangsanya, barokah rizkinya, barokah hidupnya, barokah ilmunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tugas kita udah selesai. Karena kita diundang untuk berdoa ya. Bapak udah selesai tugasnya. Tinggal saya belum selesai karena baru mulai, baru awal. Bapak udah selesai tugasnya. Ngobrol-ngobrol sih nggak apa-apa. Ya, ngudut lagi nggak apa-apa karena tugasnya udah selesai. Ya, kalau saya belum selesai tugasnya, masih saya lanjutkan lagi. Yang kedua, Bapak Purwanto ini ya setelah tasyakuran ini perlu diketahui malam ini juga mengadakan acara akikoh. Apa Pak? Akikoh ya. Akikoh. Bapak-bapak yang saya hormati, tugas orang tua terhadap anak ini ada 3. Ada berapa? Ada 3. Rokok nggak apa-apa, yang penting nyambung. Saya takutnya kalau udah merokok nggak nyambung lah, repot. Tugas orang tua terhadap anak ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah akikoh. Ya, akikoh ini adalah mengadakan acara penyembelihan kambing untuk menebus anak yang telah lahir. Tadi kalau namanya akikoh harus ada kambingnya. Ya, tapi kambingnya maksudnya kambing sudah matang Pak, udah disiapin, ya tenang aja, udah dihitung tadi ada 200 dus di dalam, tenang aja. Kok Pak Ustadz tahu udah dihitung. Ya, tenang aja. Jadi kalau bicara akikoh ya harus ada kambingnya. Ya. Nah, kalau lahirnya seorang bayi itu perempuan, kambingnya 1. Kalau laki-laki kambingnya 2. Ya, laki-laki kambing. Kalau perempuan kambingnya 1. Ini laki-laki perempuan? Perempuan. Kambingnya 1. Ini ya, ini tugas yang pertama. Lah kapan itu dilaksanakan? Dilaksanakannya yang afdol adalah 7 hari setelah kelahiran. Misalnya hari lahirnya tanggal 19,
berarti ini pas 7 harinya tanggal 26. Ini pas namanya, ya, pas. Makanya ini Mas Purwanto ini bikin acaranya pas banget, sesuai dengan namanya. Purwanto sama Sri PS, pas sekali, ya kan? Purwanto sama Sri kan PS, apa-apa pas sekali. Kalau pas biasanya ya paling enak pas itu, ya. Pengen beli rumah pas ada duitnya, pengen beli mobil pas ada duitnya, kan gitu kan. Pengen akikoh ya pas ada rizkinya. Ini sangat serasi pasangan ini, ya. Mudah-mudahan berkah rizkinya, amin Allahumma amin. Tugas yang kedua adalah mencukur rambut. Tugas yang ketiga adalah memberi nama. Ini tugas orang tua terhadap anak. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu gulamin rohina, setiap anak itu tergade, tutbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Kata Rasul, setiap anak itu tergade. Untuk menebus anak itu harus diakikohi, ya. Akikoh itu tadi saya katakan, kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1, ya. Nah, ini jangan iri, ya, jangan kebalik-balik. Kalau laki-laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1. Yang kedua dicukur rambutnya, yang ketiga dikasih nama. Ini adalah tugas orang tua terhadap anaknya. Kenapa harus seperti itu? Kalau kita pikir secara dalam, ini ada makna yang terkandung, ada sebuah isyarat yang terkandung di dalam perintah-perintah itu. Lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kalau kita melaksanakan hal itu, apakah kita ada hasilnya? Tentunya hasilnya banyak banget. Karena semua perintah Allah, semua perintah yang telah diberikan kepada kita ini semuanya mengandung makna, mengandung hikmah apabila kita mau memikirnya. Dalam akikoh ini apa hikmahnya? Hikmah yang pertama adalah kita secara tidak langsung sudah memberikan pendidikan terhadap anak kita, ya. Pengen jadi anak yang solehah. Untuk menuju anak yang solehah ini perlu perjuangan, perlu proses. Supaya jadi yang solehah ya dididik, dikasih pendidikan. Pendidikannya dari mana? Bahkan pendidikan ini dimulai dari prosesnya. Ketika dulu sebelum jadi sang jabang bayi, ini prosesnya sudah ada pendidikan. Ya, produksinya paling tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Pak, oi, Pak, dulu kalau produksi baca Bismillah enggak? Enggak, terlaluan. Kalau pengen punya anak yang baik, prosesnya juga harus baik. Ini pengen punya anak yang baik, prosesnya tidak mau yang baik, ya jadinya anaknya ya begitu itu. Dibilangin sekali, malah ngomongin orang tuanya 3 kali. Prosesnya salah, prosesnya kurang pas, kurang bagus. Jadi kalau ada anak kok nakal, itu mestinya introspeksi diri itu. Jangan sampai kita ini pengen punya anak yang baik, cuma kita prosesnya yang baik. Ini ya. Terus ada doanya. Setelah lahir diadani, dikomati. Ini adalah sebuah proses pendidikan kepada anak. Nah, dengan proses pelajaran yang bisa kita ambil pertama adalah pembelajaran pendidikan anak dengan pendidikan sosial. Anak-anak diajari berkorban dari kecil, ya, menyembelih kambing disedekahkan pada tetangga sama saudara,
ya sama yang ada di sini ini adalah memberikan pelajaran anak kita dilatih untuk bersedekah supaya kelak pelit, harus punya jiwa sosial karena orang itu nggak bisa hidup dengan sendirinya. Orang itu punya tetangga, harus rukun sama tetangga. Kata Rasul, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada hari kiamat, hendaklah dia ini menghormati tetangga. Tetangga ini basa Jawane tong, namanya tetangga. Dalam kitab Qomutubnya diterangkan tetangga ini adalah sampai 40 rumah. Di sini nggak ada 40 rumah ya Pak ya. Depan 40, belakang 40, ke kanan 40, ke kiri 40. Ini namanya tetangga yang harus kita jaga kerukunannya. Saya lihat di sini tetangganya nggak banyak. Maka kalau di sini nggak rukun ya kebangetan, hanya sedikit. Ya, nggak rukun kebangetan sama sedikit ini. Nah, kalau anak sudah dilatih pendidikan sosial seperti ini, insya Allah tuanya anak itu tidak pelit dan dia rela sudah mempunyai sikap pengorbanan yang manfaat kepada sesama manusia. Ini yang pertama. Ya, secara tidak langsung kita sudah memberikan pendidikan kepada anak seperti itu. Pendidikan yang kedua yaitu dengan mencukur rambut. Mencukur rambut ini adalah sebuah isyarat. Rambut ini ibaratnya kalau kita haji itu kan ada tahallul ya, ada tahallul. Tahallul ini adalah untuk membersihkan dosa, untuk membersihkan kesalahan. Rontoknya satu rambut berarti rontoknya satu dosa. Kalau semua rambut digundul, ini akan rontok semua dosa-dosanya. Nah, begitu juga anak ini, anak kalau belum digunting rambutnya ini belum bersih. Tetapi kalau sudah digunting rambutnya, ini dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu rambut itu ada caranya nih, ada caranya. Rambut ini nyukurnya ya, kata sebagian ulama mengatakan bahwa rambut itu kalau dicukur dikumpulin terus nanti ditimbang, seberat timbangan itu dibelikan emas, disedekahkan atau di seharga emas itu. Misalnya ada 1 gram, berarti ditebus lagi seharga 1 gram emas itu disedekahkan sama orang yang tidak punya. Ini lagi-lagi melatih anak untuk bersedekah, lagi-lagi melatih anak untuk berkorban, ya, supaya anak ini jadi anak yang soleh. Memang prosesnya seperti itu. Yang ketiga, dengan memberi nama. Memberi nama ini kita memberikan pendidikan bahwa anak ini supaya jelas statusnya. Kalau nggak punya nama, ini nanti repot. Makanya kalau ngasih nama yang bagus, ya, ngasih nama yang bagus kayak ini nih, namanya bagus banget. Yumna, siapa tadi? Hasna Ufairah. Nyebutnya aja susah, ya, nyebutnya aja susah. Ya, jadi kalau ngasih nama jangan asal-asalan. Kemarin saya tuh punya temen tuh namanya itu ya sekelas sederhana, cuma saya kadang-kadang ketawa. Saya pernah punya teman begini, namanya siapa Mas? Harsen. Harsen itu apa? Hari Senin. Oh, namanya Harsen. Saya kenalan sama orang itu, namanya siapa Pak? Harsen. Harsen apa? Hari Senin. Ya, siapa yang punya nama. Kalau punya nama kan statusnya jelas. Kalau nggak punya nama, statusnya nggak jelas. Nggak punya nama. Kalau punya nama statusnya jelas, gitu. Kalau nggak punya nama statusnya nggak jelas. Makanya anak ini harus ada namanya, apapun namanya itu. Tapi ya jangan dikasih nama yang jelek. Ya kalau nggak tahu, ya nanya sama Pak Ustadz, nanya sama orang yang tahu lah. Ya kalau ngasih nama dengan bahasa Arab itu ya jangan seenaknya sendiri. Jangan-jangan nanti namanya kelihatannya bagus bahasa Arab, cuma artinya ya kurang pas.
ya. Contohnya kayak Abdunar. Abdunar apa? Hamba neraka. Jadi jangan sampai kita ngasih nama saya nanya sendiri. Para bapak, para saudara yang saya hormati, jadi akikoh ini adalah sebuah perintah yang sebaiknya kita laksanakan karena ini sebuah proses untuk menjadikan anak kita supaya jadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kita nggak melalui proses seperti ini, ya harapan kita tidak akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini hamba, kita ini makhluk, semuanya ada proses. Beda dengan Allah. Kalau Allah nggak usah proses, kun fayakun. Kalau Allah tinggal kun fayakun jadi. Tapi semua makhluk ini perlu yang namanya proses. Gitu ya. Perlu namanya proses. Jadi jangan mengharapkan yang instan, proses. Seperti kayak kita ini ya, untuk menghilangi, kita dicoba oleh Allah dengan adanya corona ini. Ya corona ini kalau mau hilang juga proses. Tidak langsung kun fayakun. Prosesnya bagaimana? Ya ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kayak pakai masker, kayak cuci tangan. Ini ikhtiar namanya. Ikhtiar lahiriah, ya, ikhtiar lahiriah. Cuma kalau kita hanya berhenti sampai sini, ya kurang. Kenapa? Karena teori-teori seperti itu sudah dicoba. Ada pakai masker sudah, cuci tangan sudah, jaga jarak sudah, bahkan di masjid juga harus jaga jarak, ya kan? Tapi kenyataannya masih banyak yang kena. Karena corona ini adalah virus itu nggak kelihatan ini ya lawannya yang nggak kelihatan. Jangan lahirnya saja yang dipenuhi, tapi batinnya juga harus diusahakan. Lalu apa yang bisa menambah kekuatan itu? Yang terakhir kita minta kepada Allah yaitu doa. Doa itu penting Bapak. Doa silahul mukminin. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah menganggap enteng doa, karena doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Apabila secara lahir sudah tidak mampu mengatasinya, maka harus ditutup yang terakhir dengan doa, memohon kepada Allah, karena Allah lah yang bisa menghilangkan segala-galanya. Yang menciptakannya Allah, yang menyembuhkan dan menghilangkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, mumpung masih ada kesempatan pada malam hari ini, Allah masih memberi kesempatan pada kita, ya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, keluarga kita, dari masyarakat kita semuanya selamat, diselamatkan dari corona ini. Kita hanya berdoa kepada Allah. Jangan mengandalkan usaha lahiriah, tapi batiniahnya harus tercukupi juga. Ibadah kita ditambah, gitu Pak ya. Zikir kita ditambah. Jangan sampai kita malah menjauh dari Allah, tetapi harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja, nggak usah panjang lebar ya, karena kita intinya kongko silaturahim, ngopi bareng kan, itu kan, udut bareng, dan sambil mendoakan kepada Yumna ini jadi anak yang leha. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ya astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tangannya diangkat. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi li
الكافي ونعم الكافي الحمد لله ونعم الكافي الحمد لله. Sekali lagi, Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wal kafi alhamdulillah wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bi barakati bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan Allahumma ja'al wa awsil wa balligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nasilatan wa barakatan syamilatan la hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mahlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat wa nahusu khususan thumma ila arwahi seluruh arwah yang sudah disebut tadi. Ya Allah, Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah, Engkau terima semua amal-amalnya. Ya Allah, Engkau masukkan ke dalam surgamu. Ya Allah, ghafarallahu lahum dunubahum wa syatara uyubahum wa yuli darajatihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran. Allahumma ya Allah anzil rahmatan wal maghfirah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi barakati qiraatil Quran. Ya Allah bi barakati salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah anak kami yang bernama Yumna Hasna Ufairah ini ya Allah, jadikanlah anak yang solehah ya Allah.
Allah, yang taat pada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, yang berguna bagi nusa dan bangsanya ya Allah. Berkailah anak kami ini ya Allah, berkahi rizkinya ya Allah, berkahi hidupnya ya Allah, berkahi rizkinya ya Allah, berkahi ibadahnya ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan dosa ya Allah, kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ini ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan kekurangan ya Allah, kecuali Engkau cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami ini ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan punya hutang yang banyak ya Allah, kecuali Engkau bayarkan semua hutang-hutang kami ini ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan sakit ya Allah, kecuali Engkau sembuhkan semua penyakit-penyakit kami ini ya Allah, baik penyakit lahir maupun penyakit batin ya Allah. Penyakit yang sulit disembuhkan ya Allah, Engkau sembuhkan semuanya ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan mati ya Allah, kecuali mati yang husnul khatimah, mati yang bisa mengucapkan kalimat-Mu ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berkailah jamaah kami ya Allah, berkailah tamu-tamu kami ini ya Allah, berkailah orang yang hadir pada malam hari ini ya Allah, berkailah rizkinya ya Allah, berkailah ibadahnya ya Allah, berkailah ilmunya ya Allah, berkailah rizkinya ya Allah, berkailah hidupnya ya Allah, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Yassir lana, yassir lana, yassir lana jami'a umurina min umurid dunya wal akhirah, wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana, wa hasil maqasidana, wa balligh muradana bil khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Sekali lagi kami mewakili yang punya rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak saudara sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Kebetulan rumah mendoakan mudah-mudahan kebaikan bapak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa
وشفايا ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah semua rangkaian acara malam hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari acara di malam hari ini. Dan saya sebagai pembawa acara, penata acara, mohon maaf bila ada tutur kata, bila ada kalimat yang tidak baik. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang sudah dapat dipersilakan. Jangan pakai masker. Jangan pakai masker dulu ya kalau makan.